tatap muka, tatap maya ya. Kita pada hari ini, alhamdulillah, kebetulan kesempatan saya ini adalah tatap maya terakhir, dan alhamdulillah tidak disabotase oleh siapapun. Berkat doa kita bersama di grup, sepertinya cuaca lebih berpihak pada saya dibanding Pak Riyadi. Nggih, Pak Riyadi, menurut sewu. Baik, Pak Dodi, apakah saya sudah dijadikan host untuk bisa men-share screen? Oke, monggo silakan Bu, bisa. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, kita nanti akan berdiskusi, berbanyak berbicara saja untuk lebih kepada share experience, share best practice, apa saja yang Bapak Ibu pernah alami dan Bapak Ibu pernah lakukan. Bukan sebuah bentuk pengakuan dosa, bukan, tapi lebih pada refleksi untuk kita memperbaiki diri kita secara psikologi, dalam psikologi mentally, dalam kita membimbing dan mengasuh mendidik anak-anak kita yang notabene mereka adalah anak-anak di usia-usia yang sangat rentan untuk pengakuan jati diri, pengakuan eksistensi, dan namanya rawan pembangkangan, rawan pemberontakan, yang jikalau Bapak Ibu guru tidak memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menangani siswa-siswi yang unik ini, maka itu menjadi bumerang yang luar biasa untuk kita, susah untuk bisa menerima dan melakukan pembelajaran yang sangat baik di kelas kita sesuai dengan lesson plan yang kita miliki. Demikian awalan dari saya akan men-share screen saya. Mohon maaf, ini seharusnya dalam bentuk PowerPoint, namun di laptop suami saya ini tidak bisa menerima PowerPoint file saya, sehingga dalam bentuk Adobe PDF saya share sekarang. Permisi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas screen saya? Sudah Bu, cuman mungkin separuh. ini persentasenya Bu. Ya. Bu Jayu. Oke, sip, sudah, monggo silakan. Oke. Baik. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan slide yang pertama saya, yaitu penerapan disiplin positif untuk pembelajaran atraktif. Supaya Bapak Ibu memahami latar belakang mengapa kemudian judul ini menjadi menggelitik buat saya untuk saya sampaikan, ini adalah pemantik sebenarnya Bapak Ibu. Judul yang di variabel atas, yaitu kalimat disiplin positif, Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah kalimat pemantik yang pernah kami terima, saya dan beberapa rekan bahasa Inggris terima ketika ada pelatihan dari Ruby yang diadakan oleh PGRI Pusat, PGRI Kabupaten Jember, dan kami join di situ. Di sini kami mendapatkan awalan mengenai ilmu disiplin positif. Mungkin Bapak ada dari sekian Bapak Ibu yang baru mendengar atau bahkan mungkin sudah familiar dengan materi ini, namun saya mencoba untuk membawanya ke arah sesuai dengan umur dari siswa-siswi kita, karena disiplin positif ini bisa diterapkan di semua lini umur, baik yang PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, SMK. Nah, kemudian ada kalimat penerapan, variabel kata penerapan berarti lebih kepada aplikatif, dan yang terakhir adalah pembelajaran atraktif. Bagaimana ketika penerapan ini kemudian bisa menjadi senjata kita atau amunisi kita untuk menghadapi siswa-siswi kita di kelas yang sangat luar biasa, tidak bisa kita perkirakan apa yang terjadi. Sebagai contoh kasus Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mengalami ketika Bapak Ibu sudah siap untuk hadir di kelas, kemudian tiba-tiba sesampainya di depan pintu, coba bayangkan ketika Bapak Ibu kemudian merasakan bahwa atmosfer tidak berpihak pada kelas Ibu. Sekian banyak permasalahan, dari mulai kelas berantakan, kemudian setelah habis ujian mungkin siswa-siswinya dari pelajaran yang tersebelumnya
kemudian atau mungkin mereka barusan saja praktek dari bengkel, lahan, lab, atau bahkan habis olahraga yang kemudian masih belum berganti baju, berkeringat dengan luar biasa aroma yang tidak menyenangkan, plus ditambah Bapak Ibu sendiri mungkin moodnya saat itu sedang diuji luar biasa, sehingga ketika Bapak Ibu benar-benar berekspektasi untuk menghadirkan pembelajaran yang luar biasa, ternyata di lapangan tidak terjadi sedemikian rupa. Alhasil ada 1-2 siswa yang saya yakin Bapak Ibu kemudian mengacungkan tangan Bapak Ibu atau membuat suara Bapak Ibu agak lebih tinggi beberapa oktav hanya untuk menegaskan posisi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu adalah manajemen kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu lakukan saat melihat situasi yang tidak berpihak pada Bapak Ibu di jam pertama atau di jam terakhir atau di jam-jam akhir, tengah-tengah seperti itu? Apakah yang saya katakan barusan itu deskripsi yang saya sampaikan tadi, pernahkah Bapak Ibu alami di kelas? Monggo dijawab dulu Bapak Ibu. Ya, pernah Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Baik, saya coba menyapa Ibu Siti Nur Aida dulu. Ibu Siti Nur Aida. Iya. Ibu Siti Nur Aida bisa sharing sedikit. Apa yang halo, iya. Apa yang kira-kira Ibu Siti Nur Aida lakukan dengan kondisi ketika Ibu di depan kelas dan situasi tidak berpihak pada Ibu? Sebelumnya ini saya sharing ya. Saya mengajar di kelas 12 TBSM dan itu laki-laki semua. Sering sekali saya masuk, anak-anak itu awalnya setelah pergantian jam langsung keluar kelas. Jadi saya masuk hanya 1-2 anak, dan untuk mencari anak-anak itu saya harus keliling, kadang ke kantin, ke lapangan, ada yang main bola dan lain sebagainya. Dan itu sangat memotong waktu untuk memberikan materi ke siswa. Yang saya lakukan sebelum memulai pekerjaan, seringnya saya memberikan nasihat terus-menerus supaya anak-anak itu mendengarkan dengan tenang dulu sebelum masuk pembelajaran. Jadi saya memberikan motivasi untuk diam dulu, mendengarkan, baru saya masuk ke materi. Jadi seperti itu Bu Yayu. Oke, jadi Ibu menyiapkan waktu yang di luar jam yang seharusnya ada di lesson plan Ibu 1-2 menit untuk kemudian menormalkan kondisi nggih Ibu? Iya. Oke, terima kasih Ibu Siti. Saya akan membuka percakapan dengan Ibu Rindia yang sudah mengangkat tangan. Monggo Bu Rindia, bagaimana versi jenengan? Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul apa yang dikatakan, pertanyaan pemantiknya bagus sekali ya, mungkin hampir semua guru pernah mengalami seperti ini. Nah, maka dari itu saya biasanya ketika mengajar itu selalu mengawali dengan, saya antisipasi dulu dengan adanya kesepakatan kelas. Saya buat kesepakatan kelas dulu. Artinya bahwa dengan kesepakatan kelas dulu, kita meminta anak-anak dalam kelas yang hadir pada saat itu, setiap kali rutin pembelajaran saya, kita menyepakati hal apa yang harus kita bayar, sehingga ini meminimalisir adanya hal-hal atau action anak-anak yang tidak berpihak pada kita. Jika memang itu terjadi, artinya meskipun ada suatu kesepakatan, tetapi ada siswa-siswa kita yang melakukan suatu hal yang tidak berpihak pada kita, misalkan melakukan suatu pelanggaran, misalnya seperti itu, maka saya di sini tidak melakukan suatu punishment. Kali ini mindset saya berubah ya, jadi saya tidak melakukan punishment pada anak-anak, tetapi bagaimana mengubah dari action mereka menjadi sesuatu yang lebih
lebih mengedukasi beliau. Misalnya gitu ya, ketika anak terlambat pada jam saya, karena saya juga selain guru bahasa Inggris juga guru PPKN, maka saya selalu menyuruh mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyebutkan, ayo coba silakan disebutkan butir-butir Pancasila seperti itu. Nah, ini saya pikir lebih mengedukasi mereka, jadi tidak ada istilah punishment dalam pembelajaran ini, namanya restitusi seperti itu. Jadi ketika kita menerapkan hal seperti ini, maka sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan lebih mengalami suatu kedisiplinan nanti yang seperti itu. Jadi dengan mereka berbuat suatu hal yang tidak berpihak pada kita, tetapi kita bisa mendisiplinkan mereka pada akhirnya seperti itu. Ini jawaban tidak terlalu panjang ya, tapi intinya saya lebih fokus dan lebih berinisiatif untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Bu Yayu, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rindia. Baik, yang saya tangkap adalah ini luar biasa guru penggerak kita ini. Ya. Bu Rindia sudah mulai mencolek sedikit apa yang akan saya singgung di slide berikutnya. Terima kasih Bu Rindia. Saya akan lanjut dulu ke slide berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi situasi apapun di kelas kita, bahkan mungkin tidak di kelas, bisa jadi mungkin kita mengajar anak-anak bisa di bawah pohon, di sekitar lingkungan taman sekolah, atau apapun itu, kita diminta untuk selalu stay calm, keep calm, gitu ya. Kita diminta untuk tetap tenang saat menghadapi situasi sulit. Nah, ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan disiplin positif. Kalimat disiplin, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa disiplin selalu identik dengan punishment yang dikatakan Ibu Rindia tadi benar, bahwa kebanyakan dari kita, bahkan di rumah kita sendiri saja, ketika kita ingin mendisiplinkan putra-putri kita, kesannya kita disiplin itu identik dengan punishment atau sesuatu yang harus anak-anak itu terima berupa konsekuensi, baik fisik maupun verbal, yang kemudian itu menyakiti mental yang nggak bisa hilang di putra-putri kita. Dan ini yang akan kita bongkar bahwa disiplin itu akan kita bawa ke ranah positif. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan membahas apa sih sebenarnya bedanya disiplin dan hukuman, Bapak Ibu. Ini studi kasus yang akan kita bahas lagi. Apakah yang Bapak Ibu lakukan saat siswa jenengan ngobrol nih dengan siswa lain, saat guru sedang memberikan pelajaran. Nah, ini situasinya saya membuatnya ketika sudah dibuat agreement, Ibu, di awal kita semester, kalau mengikuti apa yang dikatakan Bu Rindia, di awal semester kita buat kesepakatan kelas atau rules gitu yang harus disepakati. Namun tidak bisa kita ingkari bahwa rule itu bisa jadi dilabrak atau ditentang sendiri atau dilanggar sendiri oleh putra-putri kita. Dan ketika kita sudah berada di situasi yang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada satu oknum atau dua oknum siswa yang kemudian membuat chaos, yang mendistraksi konsentrasi Ibu dan juga mendistraksi konsentrasi siswa-siswa lain yang fokus. Monggo saya ingin mendengar dari siapapun di sini untuk menjawab kasus ini. Siapapun boleh mengangkat tangan, Pak. Atau di kolom chat. Tadi ada Bu Rina, Bu Yayu. Mana ya? Oke, Bu monggo. Rina. Iya, ini ya di antrian. Monggo Bu Rina. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mungkin ada 1-2 anak, seperti yang Bu Yayu tadi bilang, kita sudah punya agreement, kita sudah punya kesepakatan, sudah punya agreement, kemudian tapi ada satu anak yang istilahnya tidak menaati, tidak atau melanggar kesepakatan itu, ya tentu saja kita tetap kembali semacam mengingatkan. Oke, misalnya ini saya contohkan di kelas saya biasanya ada beberapa agreement dengan mereka.
salah satunya be on time. Kalau misalnya Bu Rina yang terlambat, oke, saya akan toleransi kalau terlambat itu 5 menit, 10 menit, tapi kalau sudah 15, seandainya saya atau seandainya kalian yang terlambat, risikonya harus mengikuti aturan, misalnya ke guru piket atau ya semacam itu. Jadi setidaknya itu ada satu agreement yang harus mereka lakukan, yaitu please say sorry to your class. Itu biasanya itu yang saya lakukan. Siapapun yang terlambat, itu selalu sesuatu yang mengganggu. Silakan say sorry to your friend and use your English. Biasanya seperti itu. Jadi, loh Bu, harus pakai bahasa Inggris ya, minta maafnya. Iya harus, karena itu bagian dari kesepakatan dan agreement itu sudah harus kita lakukan. Jadi kembali pada yang Bu Yayu sampaikan, seandainya ada satu anak yang melanggar, kita kembali mengingatkan lagi akan agreement kita. Dan memang sometimes kita terpaksa melanggar pada saat-saat tertentu, misalnya kondisi yang sangat tidak memungkinkan, aturan itu harus akhirnya satu aturan bisa dilanggar, tapi tetap kembali ke agreement itu harus. Dan biasanya pun kita juga harus berprinsip, secapek apapun, iya kita toleransi, tapi tetap harus istilahnya show must go on. Jadi tidak mau sesempit apapun materi yang mau kita sampaikan harus tetap tersampaikan, sesulit apapun situasi itu. Contoh sederhana, kalau memang apalagi di jam pertama mereka sangat capek, baru dari lahan kemudian masuk jam pertama, banyak yang bisa kita siasati, salah satunya yaitu mungkin icebreaker. Icebreaker pun tidak sekedar lagu, tidak, tapi bisa juga icebreaker yang berupa game, ataupun kalau pada kelas-kelas tertentu kebetulan yang fungsi multimedianya bagus, itu biasanya bisa kita tampilkan gamenya itu dilewatkan multimedia itu, sehingga cenderung anak-anak akan ada rasa tertarik dari kecapean dan kelelahan mereka. Itu sedikit tambahan dari saya, pengalaman yang tambahan dari saya. Begitu Bu Yayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menangkap satu poin lagi selain agreement adalah adanya kepatuhan dalam konsekuensi dalam menyepakati agreement ketika kesepakatan itu dilanggar. Sebelumnya saya akan menyapa dulu suara bapak-bapak. Saya kangen nih suara bapak-bapak. Boleh saya menyapa Bapak Catur Widodo? Nggih, monggo. Bapak Catur, suaranya seksi nih. Boleh saya minta informasinya nih, gimana kalau situasinya kayak di slideshow saya di Pak, jenengan di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf baru selesai rapat di sekolah, Bu, Bapak. Baik, kalau dari pengalaman saya di sekolahan kami, kebetulan sekolah kami mayoritas perempuan, Bu. Jadi laki-laki itu hanya 4 atau 3 atau hanya 1 siswa di kelas dari 30 siswa. Jadi untuk cara mengatasinya, saya kendalanya selaku guru laki-laki, ini bertolak belakang. Kadang-kadang tantangan saya bagaimana saya dapat diperhatikan oleh anak-anak tersebut, Bu. Mungkin kita beda lagi. Supaya saya diperhatikan ketika punishment, agreement sudah diabaikan oleh anak-anak tadi, kemungkinan besar yang saya lakukan adalah saya stand up comedy terlebih dahulu, Bu. Stand up comedy atau bercerita dulu, say hello, menyapa sumber dari anak yang verbal atau yang paling cerewet di kelas itu. Saya dekati, saya tanya-tanya dulu. Misalnya dia di situ mengalami, misalnya ngomel tentang, Pak, capek Pak. Lalu kenapa kalau capek? Ingin pulang Pak. Oh sama, saya juga ingin pulang. Bagaimana kalau kita pulang bareng sekarang juga? Nah, akhirnya dia ketawa. Berikan joke atau candaan-candaan sedikit demi sedikit, bagaimana caranya saya bisa merayu dia untuk memahami bahwasanya pulang itu bisa dipending atau pulang itu bisa ditunda dulu untuk bisa mengikuti
pelajaran yang kita tempuh hari ini. Jadi mungkin joke untuk rayuan-rayuan itu juga penting Bu, atau motivasi kita mengikuti pola hidup remaja tersebut. Jadi memang kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing satu siswa dengan ini penilaian teman sejawat. Dalam penilaian sikap pernah saya gunakan di situ sebelum agreement muncul, saya berikan penilaian teman sejawat dulu untuk mengetahui karakter masing-masing dalam kelas tersebut. Nah, mungkin itu Bu singkatnya, jadi kita kasihkan joke terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas tersebut, Bu. Baik, Gitu aja. terima kasih Pak Catur. Sebelum saya lanjut, saya tidak menimpali dulu ya, saya simpan dulu statement-statement Bapak Ibu jenengan semuanya. Saya mau mendengar terakhir dari Bapak Ilham Hidayat. Wonten nggih Bapak Ilham? Ya, halo ada Bu. Oke, Pak Ilham, monggo bisa di-share versi jenengan Pak Ilham sebagai closing di slide ini. Kalau saya sendiri ketika ada siswa mengobrol, tentu ya dilihat dari kelasnya dulu. Kalau memang kelasnya anaknya bisa dikontrol dengan sebentar ya Mbak atau Mas, gantian Pak Guru dulu yang ngomong. Nanti ada saatnya dan kalian yang ngomong itu. Salah satunya untuk kelas yang beberapa memang bisa dikendalikan dengan secara verbal atau secara omongan, tetapi dan juga yang kelas yang aktif, banyak yang aktif siswanya. Kemudian saya ketika mereka ngobrol dan suara saya kalah, itu saya diam-diam mendekat ke mereka. Kemudian saya diam dulu, bukan mereka, sampai mereka sadar bahwa saya di situ. Terus, loh Pak, ayo Pak, gantikan lagi loh, ya gantian. Kamu yang ngomong saya dengerin dulu. Nah, kemudian teman-temannya itu bilang, sekarang biar Pak Guru dulu nanti aja ngobrolnya. Nah itu, jadi selain saya juga ada teman-temannya yang memang ingin belajar bahasa Inggris, itu juga ngasih warning ke temennya, tunggu dulu nanti aja ngomongnya gitu. Jadi tidak dari saya, dari temennya aku itu sendiri yang memberitahu kalau masih pelajaran gitu. Apakah ada hukuman Pak Ilham yang pernah Bapak berikan dalam situasi seperti itu? Kalau sudah sekali. Kalau untuk hukuman sih, untuk mungkin yang tidak terlalu frontal anaknya, ya saya tidak kasih hukuman itu. Untuk mungkin kalau hukuman itu mungkin kalau anaknya memang benar-benar sudah keterlaluan, mungkin ya saya suruh di depan dulu ngomong, ya cerita apa yang diceritakan tadi itu aja, tanpa hukuman yang berat. Jadi, oke Pak Guru di sini dulu, duduk di bangkumu, kamu ke depan ngomong apa yang kamu bahas barusan, biar Pak Guru sama teman-teman yang tahu, biar nggak kamu sendiri. Mungkin ada yang mau diceritakan sehingga jam pelajaran Pak Guru harus kamu lewatkan hanya dengan membahas hal tersebut gitu. Jadi lebih biar anak itu tahu mana yang lebih urgent, pelajaran atau pembahasan yang mereka dibahas sama temennya itu. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham. Pak Ilham Hidayat sudah menutup close statement kita di slide yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah menyenggol sedikit yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Bapak Ibu telah men-statement kalimat yang pertama yang saya akan underline adalah kata agreement kelas, kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kemudian mengatakan bahwa ketika kesepakatan itu dilanggar, maka anak-anak harus menghadapi yang namanya konsekuensi. Konsekuensi dipaparkan oleh Bu Rina, ada beberapa versi, hukuman versi Bu Rina berbeda dengan versi yang guru yang lain. Kemudian kalimat berikutnya yang saya underline adalah kalimat manajemen kelas dan profil kelas berupa profil manajemen kelas dalam hal profil kelas dan profil siswa. Bagaimana kita mengenal psikologi siswa dan psikologi kelas. Baik, ini kemudian akan membawa kita pada slide berikutnya Bapak Ibu. Ini dia, bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu masuk dalam definisi sebuah kata disiplin yang positif sebenarnya. Namun ada beberapa dari Bapak Ibu tadi yang agak sedikit keluar dari positif, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Disiplin positif versi yang saya tulis di sini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bapak Ibu,
ini menjadi sesuatu PR yang luar biasa berat buat Bapak Ibu yang belum memiliki kemampuan dalam hal motivasi. Ini yang saya katakan tadi kemarin waktu di pertemuan tatap muka di SMK 3, bahwa kemampuan berbahasa Bapak Ibu sangat penting di sini. Kita orang bahasa Bapak Ibu, kita orang bahasa besar dan kita tahu bahasa detail secara akademik. Namun tidak semua dari kita mampu membahasakan kalimat-kalimat motivasi untuk touching heart, menyentuh siswa kita untuk memahami dan menyadari apa yang mereka lakukan itu salah dan apa yang mereka lakukan itu benar. Sebagai contoh kasus Bapak Ibu, saya selalu menemukan guru-guru yang kemudian membuat saya berpikir panjang Bapak Ibu. Ketika memarahi siswa, ada yang menggunakan kata non sewu ya, saya agak sedikit kasar, menggunakan kata koniku, non sewu. Kata-kata ini kemudian pernah saya dengar langsung live di telinga saya di kelas sebelah ketika guru tersebut sedang mendisiplinkan siswanya. Itu saya saja Bapak Ibu yang mendengarnya itu rasanya sakit ya. Tapi tadi saya mendengar Bapak Ibu ada yang menggunakan kata mbak, ada yang menggunakan kata mas untuk siswa-siswinya. Itu sepertinya lebih menyentuh gitu Bapak Ibu. Dan saya sepakat sekali ketika Bapak Ibu menggantikan kata-kata nak, mungkin kalau yang lebih sering nak, lele, tele, atau girls, boy gitu. Tapi yang lebih sering saya dengar menggunakan kata mbak, mas, itu lebih menghargai banget Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan siswa-siswi kita, begitu mereka melakukan kesalahan, ketika kita menyapa mereka dengan sapaan yang paling tertinggi, yang paling menghargai, itu di hati mereka itu tersentuh dibanding kita menggunakan kata kon. Saya nggak tahu apakah di situ oknum tersebut Bapak Ibu guru itu dalam posisi yang sangat marah tingkat tinggi yang sudah kemudian panas sehingga menggunakan kata bahasa Jawa yang seperti itu gitu. Dan ini tidak layak saya katakan tadi. Kemampuan berbahasa Bapak Ibu lah di sini yang diuji untuk kemudian bisa mengolah narasi berbicara, mengolah redaksi berkata-kata kepada siswa-siswi kita. Seperti motivator-motivator kita yang hebat, Mary Riana, kemudian ada juga Maria Tugu, atau mungkin motivator Dr. Faiz, dan lain-lain, itu sebenarnya teori yang mereka sampaikan itu kan sebenarnya kita paham. Tapi kenapa kok kata-kata mereka itu magical gitu loh, untuk nyampe ke hati kita? Karena kemampuan mereka dalam merangkai redaksi narasi kata-kata yang bisa menyentuh pendengar. Pun begitu pula kita Bapak Ibu. Saya katakan kita tidak hanya sebagai guru, namun juga harus bersifat seperti konseling, konsultan kepada healing. Kita harus self-healing ke siswa-siswi kita, apapun posisi siswa-siswi kita. Nah, ini yang saya katakan ketika kita sudah mampu untuk menarasikan bahasa kita, memperbaiki redaksi kosakata kita, untuk kemudian bagaimana kata-kata kita itu keluar dari lisan kita, kemudian ditangkap ke hati mereka, maka untuk pemikiran mengkonsider hukuman kepada siswa kita itu akan kita pikirkan ke belakang gitu. Nah, ada kata hadiah di sini Bapak Ibu. Selain kata punishment, saya juga mengungkap kata reward di sini. Kita mungkin sering sekali memberikan punishment dan juga imbang dengan memberikan reward. Iya, reward di sini ada yang secara lisan maupun reward secara nyata ya, berupa hadiah atau apapun itu. Tapi tahukah Bapak Ibu ketika reward-nya itu menjadi sesuatu yang keharusan, ini akan menjadi tidak sehat di lingkungan kelas kita. Seperti itu. Maka kesimpulannya bahwa ketika kita ingin memberikan hadiah kepada siswa kita, sepertinya kita harus mempertimbangkan ulang apakah memang reward yang kita berikan itu dalam bentuk benda, contohnya, itu layak nggak sih untuk kesehatan mental dan kesehatan pembelajaran anak itu di kelas-kelas berikutnya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu untuk slide berikutnya. Lantas apa sih purpose dari disiplin ini? Nah, saya membahasnya bahwa agar siswa kita itu mampu, Bapak Ibu, memahami perilaku mereka sendiri, kemudian mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, serta menghormati diri mereka sendiri, serta menghormati orang lain. Ada klausa di sini yang pertama adalah respect self, kemudian respect other, kemudian juga inisiatif dan juga responsible dari behavior mereka. Attitude dan behavior mereka, Bapak Ibu, kita nggak bisa ingkari bahwa kita nggak bisa membentuk siswa-siswi kita semau kita, karena 24 jam tidak bersama kita.
Namun kenapa orang tua kemudian seakan-akan menyerahkan semua kepada sekolah? Kita nggak bisa menyangkal itu ketika orang tua kita panggil ke BK karena bermasalah siswa itu dengan pelajaran kita. Contoh, sepertinya ada beberapa orang tua kemudian merasa bahwa ya saya sudah menyerahkan ke Bapak Ibu di sekolah, kenapa Bapak Ibu tidak bisa mendidik anak saya? Terus buat apa saya membawa anak saya ke sekolah? Ini saya temui Bapak Ibu di beberapa konseling kami dengan guru dengan orang tua yang education background-nya masih low ya. Jadi tidak semua Bapak Ibu orang tua dari siswa kita itu yang kemudian punya higher education gitu untuk memahami ini. Nah, inilah yang kemudian kita merasa bahwa menyentuh siswa-siswi kita ketika mereka brutal di luar dengan komunitas mereka yang kita tidak tahu mereka setelah jam sekolah ini dengan siapa. Kemudian mereka menemukan dunia di luar sana. Begitu masuk di kelas kita, mereka tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa menempatkan diri mereka baik secara ragawi maupun secara saya mengatakan mereka hadir di kelas kita, namun seperti tidak ada gitu, seperti utopis gitu di kelas kita. Nah, kemampuan kita yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita mengelola, manajemen kelas kita untuk bisa ketika mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan atau mendapatkan situasi yang kemudian menghambat lajunya efektivitas pembelajaran kita karena ada 1-2 siswa yang menghambat. Nah, kalau tadi Bu Rina mengatakan bahwa show must go on, iya. Namun perlukah Bapak Ibu harus memikirkan, saya mau coba membawa Bapak Ibu ke pemikiran yang lebih filosofis ya ke belakang. Apakah Bapak Ibu harus kemudian mengignore kondisi mental siswa tersebut ketika kemudian itu memang nggak bisa ditolerir lagi, kemudian harus show must go on, Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran di jam itu untuk mencapai sesuai dengan lesson plan kita itu adalah sesuatu yang primary, sesuatu yang utama untuk kita tuntaskan, ataukah kita berhenti dulu untuk kemudian fokus ke siswa ini yang kemudian nanti akan menjadi portrait, yang akan menjadi imitasi buat siswa lain. Coba saya mencoba mendengar dari guru Bapak Ibu yang lain dulu ya. Untuk kalimat yang saya akan coba saya ulangi, saya bikin kalimat statement pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu, jika mendapati siswa di kelas kita yang kemudian itu menjadi masalah, kemudian apakah Bapak Ibu kemudian tetap melanjutkan menyelesaikan KD pembelajaran hari itu sesuai lesson plan, ataukah Bapak Ibu lebih memilih berhenti sejenak atau bahkan berhenti saat itu juga untuk kemudian mengkonseling siswa kita? Monggo saya ingin mendengar dari Fian Ayu, saudari Bapak Ibu. Fian Ayu nih Bapak atau Ibu nggih? Halo, untuk Ibu atau Bapak Fian Ayu? Sepertinya Ibu itu. Ibu Fian Ayu, monggo. Oke, mohon kameranya dinyalakan. Atau mungkin yang lain, Bu Yayu. Bu Irma Mufidah, mungkin saya ingin dengar komentar dari Bu Irma Mufidah dengan pertanyaan saya. Mungkin saya boleh berpendapat, Bu. Oh ya, Bu Yuli, yang lainnya kayaknya mendengarkan radio di yang lainnya. Ya, Bu, ini agak pusing ini Bu Yuli, jadi ya apa adanya yang ada di pikiran saya ya, Bu Yayu. Bu Yuli, bagaimana dengan situasi seperti ini? Kalau mendapati hal seperti itu, Bu, memang sih kita tuh seperti yang saya sampaikan waktu Bu Eka memberi materi ya, Bu ya. Kita itu seperti terkerangkeng gitu ya, Bu Yayu ya, karena ada KIKD dan sebagainya. Tapi untuk sekarang ya bersyukur karena sudah mulai ada Merdeka Belajar begitu ya, Bu. Apalagi tugas kita tidak hanya mendidik, mohon maaf, tidak hanya mengajar, tapi mendidik juga amat sangat penting. Mendapati hal seperti itu, alangkah baiknya kalau kita stop, cukup, tidak berapa. Itu kalau menurut saya, Biayu. Baru setelah itu nggak apa-apa kejar-kejaran lagi dengan KD. Terima kasih, Bu Yayu. Sebentar Bu Yuli, mungkin lebih bisa dieksplor lagi, kira-kira di stop itu siswa tersebut diapakan Ibu? Lihat kasusnya dulu Bu, ya di situ kasusnya apa dulu, tapi kalau misalkan tadi seperti saat mereka choking by themselves, ignoring us, begitu ya Bu ya, itu saya dengan gaya guyon saya ke anak-anak, anakku sayang misalkan Ibu ya,
Bu Yuli ini gimana ya kok kurang, Bu Yuli itu sebenarnya ya apa ya Rek, kalau diduakan itu enak nggak ya Rek? Nah misalkan seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang dengan bahasa mereka lah Bu, biasanya anak memang akan ketawa gitu ya Bu ya. Tapi setelah itu kembali bisa fokus. Bagi saya asik sekali kok ngobrol dengan anak-anak di kelas itu Bu. Kadang kalau badan anget gini kalau masuk kelas bisa jadi malah angetnya jadi hilang gitu ya Yuk. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terakhir saya ingin mendengar dari Bapak ya. Ini saya mau mengambil Bapak Sinten, Bapak Yunus Bastian, monggo Bapak Yunus. Bapak Yunus Bastian, are you in? Ini ada Pak Sulaiman, Bu Yayu. Ada? Pak Sulaiman? Pak Sulaiman, silakan Pak. Sulaiman. Oke. Perkenalkan ya, karena saya baru ya, mohon maaf, saya baru gabung karena barusan ada kegiatan MKKS juga ya. Jadi begini, terkait dengan siswa yang biasa memang bikin ulah di saat kita melakukan suatu pembelajaran, di mana kita juga dikejar oleh sebuah KIKD. Namun pada dasarnya kita sebagai seorang guru ya, ini mohon maaf ya, saya guru yang mungkin masih muda dan baru saja tanpa berniat mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Saya mengikuti sebuah begini. Di abad ke-11 itu ada seorang filosof Islam yang bernama Imam Ibnu Maskawai. Imam Ibnu Maskawai itu mengatakan begini, sebuah statementnya ini biasanya sangat terkenal ya. Cuma ini ada dalam literatur Arab ya. Mengatakan begini, at-tariqatu ahammu minal mada wal ustad ahammu minat tariqah wa ruhul ustad ahammu min kulli syai'. Jadi kurang lebihnya artinya begini. Kurikulum atau the way we teach itu more important ya than the method ya, daripada than the material. Ini kurikulumnya kita, caranya kita itu lebih baik katanya, lebih penting daripada sebuah materi itu. Wal ustad ahammu minat tariqah. Karena bagaimanapun bentuknya sebuah materi atau bagaimanapun pentingnya sebuah materi, kalau seandainya tidak disampaikan dengan cara yang baik, terkadang ini tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, terus wal ustad ahammu minat tariqah, dan bentuk sebuah silabus ataupun bagaimanapun itu kalau tidak diberikan oleh seorang guru, gurunya itu tidak bisa, ini ya tetap juga nonsens ya. Nonsens katanya seperti ini ya. Ini saya cuma mengutip ucapannya seorang seorang edukator di zaman itu ya. Terus jadi seorang guru, dan ini yang paling penting katanya, warhul ustad ahamu min kulli syai', dan jiwanya seorang guru, ruhnya seorang guru ini lebih baik daripada semuanya. Jadi selain kita ini mentransfer sebuah keilmuan, jadi kita juga mentransfer sebuah perilaku. Makanya kalau di dalam kita kan ada yang dikatakan murabbiyar ruh, ada yang dikatakan seorang dia itu adalah seorang penata jiwa. Guru itu juga dikatakan juga sebagai seorang penata jiwa, karena bukan cuma ilmunya yang ditiru, tapi tingkah lakunya. Tapi kalau seandainya kita ini bisa mentransfer hati kita, kalau dalam ilmu mantik atau dalam teori psikologi, ketika kita when we give our heart fully, ketika kita ini bisa memberikan hati kita seluruhnya, maka otomatis hatinya anak-anak ini bakalan ngikutin. Karena pada dasarnya kan aspek transendental ini
bisa melebihi daripada aspek logika. Jadi mungkin kita bisa membangun, terkadang anak-anak ini Bu, kalau seandainya kita ini sudah sangat wibawa ya, tapi kita pakai hati ya, masuk ke kelasnya ini sudah sangat, anak-anak ini merasa enak udah. Bahkan dulu saya pernah, ini pengalaman saya, masuk ke dalam kelasnya guru-guru. Saya mungkin dulu tergolong anak-anak yang bukan cuma nakal, sangat nakal bahkan pada saat saya SMP. Tapi ketika guru itu memang benar-benar guru yang memang kelihatan nggak cari perhatian atau hal yang memang guru-guru itu benar salah satu guru yang kita idolakan, menjadi guru yang memang dia itu piety, dia itu memang bisa memberikan contoh, sangat perhatian, dan mungkin terkadang sering mentraktir. Kalau saya seneng kadang. Jadi ini nggak masuk ini jadi sungkan, mau macam-macam di kelas kita ini jadi dan anak-anak ini sangat respon. Responnya ini sangat baik kepada diri kita. Jadi selain ini, yaitu mungkin kalau ada guru yang anak-anak yang seperti itu ya, kembali kepada pertanyaan yang panjenengan, ya kita langsung seperti yang didawuhkan sama Bu Yuli barusan ya, langsung di respon pada saat itu dengan melalui pendekatan yang persuasif kalau katanya saya, karena bukan zamannya Hitler sekarang etokol langsung anak-anak itu diam, tapi dengan pendekatan persuasif ya mungkin bisa lebih mengena. Kalau hatinya mereka kena, apapun akan mereka lakukan buat kita. Jadi seperti itu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau mungkin ada is there any digression for in my explanation ya. Thank you. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sulaiman. Apa yang Bapak Sulaiman sampaikan tadi sudah menjawab beberapa dari pendukung dari teman-teman. Jadi kalau saya baca di chatnya Bu Rina, benar ya Bu Rina, so must go on, yang memang dari statementnya Bu Rina Sofia tadi saya sengaja memantik teman-teman yang lain biar ada pro kontra. Sebenarnya yang Bu Rina sampaikan tadi juga sama dengan Bapak Ibu yang lain, bahwa apapun yang terjadi kita tetap di jalur kita, namun ada langkah-langkah persuasif yang kemudian harus kita lakukan. Nah, langkah persuasif kepada siswa ini yang harus kita miliki adalah kemampuan berbahasa, Bapak Ibu. Jikalau kita nggak punya kemampuan berbahasa yang motivatif, sekali lagi, kemampuan berbahasa, merangkai kata, bernarasi, persuasif, dan motivatif, itu nggak akan pernah kena ke siswa kita. Yang ada, siswa kita merasa bahwa kita sedang angry, sedang dalam posisi marah. Nah, kalimat dari Pak Sulaiman tadi, saya coba ulangi lagi, saya suka sekali ada kalimat beliau, mohon maaf kalau saya salah pengejaan, atorikoh, apa tadi Bapak, atorikoh ahamu minal mada. Ya, saya ulang. Atorikoh ahamu minal mada wal almudarisu ahamu min atorika, waruhul mudaris ahamu minal mudaris. Metode mengajar lebih penting dari sekedar teori yang diajarkan, dan guru lebih penting daripada metode mengajarnya. Dan ruh guru, nah wahai guru-guru, wahai ruh, nih ya, saya mencoba memanggil, wahai ruh, gitu ya. Ternyata ruh panjenengan semua yang dari hati, dari bottom heart-nya jenengan, dengan mengesampingkan sekian problem yang di luar eksternal kita itu lebih utama untuk hadir di kelas jenengan. Terima kasih Bapak Sulaiman, thank you so much, so awesome, luar biasa sekali. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini dia asas penerapan disiplin positif. Ketika kita ingin melakukan persuasif, tindakan persuasif kepada siswa kita, harus ada yang namanya prinsipal sih, ada prinsip-prinsip yang harus kita tekankan untuk membentuk shaping attitude atau behavior anak-anak. Ini hubungannya dengan self control, kemudian bagaimana mereka mengontrol diri mereka, mengontrol komunitas di sekitar mereka, itu teman-teman mereka, dan supaya mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Yang pertama adalah ya, saling menghormati. Saling menghormati ini yang saya katakan bahwa ketika siswa kita ingin dihormati, jelas tentu saja siswa kita yang notabene dengan berbagai latar belakang sosial mereka yang berbeda-beda juga ingin dong direspek. Nah, ketika kita mampu menghormati mereka, mengayomi siswa kita yang lebih muda dan ternyata mungkin mereka lebih tahu ilmunya, lebih jauh dari kita, itu penting Bapak Ibu ya.
Jadi nggak gila hormat juga Bapak Ibu guru, kita juga harus bisa menghormati siswa kita di posisi dan situasi apapun. Next yang berikutnya adalah mampukah kita untuk bisa mengidentifikasi motif di balik perilaku atau tindakan anak. Ketika kita lagi ngajar, kemudian tiba-tiba harus stuck di tengah-tengah karena ada sekian kasus. Nah, kita sebelum melakukan eksekusi, kita harus bisa mengidentifikasi dulu motif mereka itu apa. Dan motif ini tersembunyi atau hidden di dalam persuasi kita, Bapak Ibu. Dalam kalimat-kalimat persuasif itu. Nah, kalimat-kalimat persuasif ini harus bisa mengungkap atau mereveal motif kenapa anak itu melakukan tersebut. Namun bagaimana caranya anak-anak itu tidak mengalami penghakiman publik gitu. Bagaimana kata-kata kita itu tidak menghakimi anak-anak secara live dengan disaksikan oleh seluruh siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa kemudian menarik anak tersebut di luar jam kelas. Kalau memang show must go on, kita harus menyelesaikan kita harus memang hari itu adalah pertemuan terakhir di semester itu dan kita harus selesai, namun ada aja penyakit di kelas kita, mungkin kita harus lanjut. Mungkin siswa tersebut bisa kita tarik di selesai pelajaran kita, Bapak Ibu, kita bawa ke ruang guru dan kita ngobrol. Siapa tahu dengan sentuhan 4 mata di luar kelas itu lebih efektif di kemudian hari. Seperti itu. Jadi mengidentifikasi motif. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang dilakukan anak-anak itu, kita nggak ngerti sebenarnya anak-anak itu punya masalah apa. Seperti itu. Next, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Ini yang saya katakan komunikasi yang efektif. Kemampuan Bapak Ibu untuk menarasikan kalimat-kalimat persuasif dan keterampilan Bapak Ibu untuk bisa men-solve problem sesuai dengan kadar kesalahan siswa. Berikutnya yang keempat ada disiplin yang mengajarkan, bukan permisif atau menghukum. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita nggak lagi di zona yang menghukum anak secara fisik lagi. Mungkin eksekusi secara fisik masih bisa sih diterapkan, namun saya yakin kalau kita punya kemampuan persuasif dan kemampuan motivator yang luar biasa untuk mengarah ke eksekusi fisik, saya yakin tidak akan terjadi. Gitu. Berikutnya adalah fokus pada solusi, bukan hukuman. Mohon maaf, ini saya typo ya, ada kurang teks di sini. Fokus pada solusi, bukan hukuman. Ada insert kata di situ, bukan hukuman. Jadi ketika siswa kita bermasalah, untuk opsi menghukum itu harus kita kesampingkan sedemikian rupa. Harus bisa mencari solusi setelah kita mengetahui motif. Dan berikutnya adalah memberikan dorongan, bukan pujian. Kok bisa bukan pujian? Padahal pujian itu juga perlu. Iya, pujian itu perlu Ibu ketika memang siswa itu melakukan sesuatu yang memang itu challenging, yang memang harus butuh direspek secara publik atau secara personal kepada Ibu. Tapi ketika pujian-pujian itu mengarah kepada bullying verbal, contoh Bapak Ibu, ini sering kita lakukan ketika kita menerapkan disiplin kepada siswa kita yang bermasalah, kemudian kita mengungkit-ungkit atau menyindir anak tersebut dengan sekian-sekian masa lalunya dengan kita. Sehingga menyindir-menyindir hal-hal yang sudah selesai di masa lalu, yang kemudian dilakukan lagi sama anak itu, kita sindir-sindir lagi, itu kemudian membuat anak itu menjadi down. Gitu. Sekali lagi, saya sendiri mengalami, Bapak Ibu, saya sendiri pun pernah melakukan hal tersebut, yang ini kemudian menjadi dosa saya ketika saya melakukan hal itu kepada siswi saya, ketika saya mengungkit sesuatu tentang diri siswa tersebut yang itu sebenarnya tidak penting lagi untuk diucapkan atau tidak penting lagi untuk disampaikan, tapi kita senang banget untuk kemudian membuli anak-anak tersebut dan ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Seakan-akan apa yang kita sampaikan kepada anak tersebut adalah sesuatu penghakiman yang kasat mata, yang implisit. Padahal anak itu merasa dihakimi secara publik. Nah, itu saya katakan bahwa pujian yang saya maksud di sini adalah pujian yang memiliki limitasi, yang memiliki batas kewajaran. Inilah asas-asas yang harus kita terapkan dalam menerapkan disiplin positif. Berikutnya, waktu menunjukkan 20 menit lagi mungkin ya. Nah, apakah prosedur yang harus kita lalui untuk menerapkan disiplin positif di kelas kita? Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi kesalahan anak. Apakah anak-anak itu melakukan aktivitas yang betul-betul salah? Ayo kita protek diri dulu kita ya, Bapak Ibu. Ataukah anak-anak itu sebenarnya hanya lelah? Sorry, ini tipe lagi ya, Bapak Ibu, ini hilang kesabaran, bukan hilang. Hilang kesabaran. Jangan-jangan anak-anak itu bermasalah sebenarnya ada yang salah dengan cara kita mengajar, Bapak Ibu. Entah mereka ngobrol sendiri, tidur di kelas, main mobile phone, atau mungkin mereka melamun, yang kita sebenarnya tidak bisa kita hindari terjadi. Nah, kita harus bisa tahu
apakah itu datang dari anak-anak itu sendiri atau memang kita penyebabnya gitu. Seperti itu. Jadi memang harus diidentifikasi motifnya anak-anak melakukan tersebut. Kemudian kita kedua, berpikir yuk sebentar, sejenak kita tidak tersulut emosi, karena memang kadang kita percaya nggak percaya Bapak Ibu, kita kadang tersulut emosi loh, apalagi kalau di kelas-kelas yang memang udah siang hari, kita juga capek, kemudian kita belum sarapan, belum makan siang, itu hal-hal eksternal yang manusiawi, kadang kita nggak sesuai teori yang tadi disampaikan oleh Bapak Sulaiman tadi, Pak Fatur Rozi, teori-teori itu memang ideal sekali, sangat bagus sekali, tapi kadang nggak bisa kita pungkir, kita kadang kalap, ya lupa, sepersekian second detik, percaya nggak percaya kita pernah kalap, ya apa tidak Bapak Ibu? Kalap sebenarnya kita meluncurkan kata-kata yang kemudian itu non sewu, kita nggak sadar ternyata kata-kata itu menghakimi dan menyakiti siswa kita. Nah, jadi pentingnya untuk kemudian untuk bisa berpikir sebentar, untuk bisa anak tersebut kita pikirkan anak-anak ini kalau salah mampu nggak sih mereka gitu melakukan apa yang kita harapkan gitu. Kalau kita mau eksekusi mereka, bisa nggak sih dia melakukan ini? Kalau saya suruh mereka berdiri di depan, itu layak atau etis nggak sih? Itu bisa reward nggak sih dengan kelakuan mereka tuh pantas nggak kita bayar tunai dengan hal seperti itu gitu. Itu bisa efek jerah atau malah mereka menjadi dongkol, kemudian mendendam, ada revenge, ada pembangkangan yang bisa jadi akan Bapak Ibu alami di kelas-kelas berikutnya. Kemudian yang ketiga, apakah anak-anak tahu persis bahwa dia membuat kesalahan atau melakukan hal yang salah? Nah, di sini pentingnya untuk penyadaran bahwa bisa jadi anak-anak itu di fase usia yang memang mereka nggak ngerti kalau mereka itu salah. Contoh Bu, Bapak Ibu, ini contoh sekali. Saya punya siswa Bapak Ibu dari Silo, Aceh Silo ya. Notabene jauh dari mereka bukan anak urban, otomatis mereka anak-anak perkebunan, kemudian sekolah di pondok saya, di asrama, di pondok pesantren yang baru pindah dan dia harus mengalami yang namanya adaptasi lingkungan, dan ketika dia berbicara dengan saya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura, itu menggunakan bahasa yang notabene sangat kasar sekali. Contoh, menggunakan kata "cak napa". Menurut saya ini kalimat saya benar nggak sih? "Cak napa" nih. "Buku cak napa" gitu. Saya langsung jreng gitu, kaget Bapak Ibu. Tapi ketika saya harus kalap, saya juga mikir dong, prosedur disiplin positif saya berpikir ini. Saya istirahat sejenak ini, sebentar. Anak-anak ini bicara kata "cak napa". Ada lagi kata Ibu satu dulu, bahasa Madura yang kemudian menyakiti hati saya kayak gini Bu. Bapak, ambu bayi. Apa sih Pak Dodi arti kata ambu bayi itu? Berhenti saja. Nah, iya Bapak Ibu, itu celometannya anak-anak nun sewu ya, yang mereka nggak menggunakan own language-nya mereka. Sudahlah Bu, can apa sih ambu bayi lah. Nah, Bapak Ibu percaya nggak? Itu kemudian kalau kita nggak sadar menyadarkan posisi kita, itu kalap loh kita Bapak Ibu. Saat itu saya kalap. Wow, gitu kan? Wah, ini langsung devilnya keluar nih. Ini anak-anak nggak etis kamu. Kalau yang nggak memahami disiplin profit dan prosedurnya, langsung itu khotbah sabda Jumatnya keluar itu ya. Dan anak-anak ketika begitu tambah down gitu, tambah membrutal. Karena di poin ketiga Bapak Ibu mereka nggak tahu kesalahan mereka karena mungkin di rumah nggak pernah diajari etika, manner di usia-usia golden age kayak begitu Bapak Ibu. Jadi ini tadi tidak bisa kita samaratakan kesalahan siswa itu apakah memang benar-benar mentah dari mereka atau memang itu bentukan komunitas nakal di luar sekolah gitu ya. Next, terima kasih, kita lanjut. Nah, beberapa alasan anak-anak bersikap nakal. Nah, ini ada sebenarnya referensinya banyak sih, saya cuma ngambil yang utama saja yang saya pikir itu grand aja. Yang pertama adalah mencari perhatian loh sebenarnya. Tidak hanya anak PAUD atau anak TK, anak SD aja yang mencari perhatian Bapak Ibu, anak-anak juga mencari perhatian. Tapi mencari perhatian bukan ke gurunya loh, mereka sebenarnya juga nggak butuh perhatian kita. Di usia anak-anak itu mereka mencari perhatiannya dengan temannya sendiri loh sebenarnya. Mereka ingin menegasikan posisi mereka, eksistensi mereka di tengah komunitas kelas mereka. Seperti itu. Jadi ketika mereka membuat hal-hal lelucon yang kemudian mendistraksi pembelajaran kita, itu bisa jadi sebenarnya mereka hanya lelah karena pembelajaran kita nggak menyenangkan, nggak atraktif, atau hanya sekedar mencari perhatian seseorang di kelas kita atau komunitas di kelas kita. Berikutnya adalah mereka sebenarnya show power ya, menunjukkan kekuatan mereka bahwa mereka itu sebenarnya apa ya Pak Dodi saya katakan menunjukkan kekuatan itu lebih kepada mungkin Pak Dodi bisa menambahkan narasi saya di sini menunjukkan kekuatan
kalau menurut bahasa saya, menurut kekuatan itu begini, mereka pada dasarnya mereka itu pengen jadi yang paling menonjol di antara yang lain, sehingga menunjukkan keakuannya, itu loh aku dan sebagainya. Itu Bu. Jadi kekuatan bisa diartikan bisa fisik, bisa dia tidak mau jadi nomor 2, aku jadi the leader di kelas itu. Kata leader itu kan bisa negatif, bisa positif di situ. Oke, gitu Bu. Ya, terima kasih sudah dijawabnya. Benar. Dan juga kekuatan di sini ya seperti tadi ada relevansinya dengan mencari perhatian. Namun kadang-kala menunjukkan kekuatan mereka cenderung kepada hal-hal yang tidak etis, yang mereka tidak paham sebenarnya dan butuh kita mentoring seperti itu. Lanjutnya adalah melakukan balas dendam. Nah ini, saya sangat senang sekali mengetik kata ini karena saya alami sendiri Bapak Ibu, serius saya alami sendiri. Mereka tuh balas dendam dengan saya dengan memboikot kelas saya saat saya masih awal-awal jadi guru yang masih imut-imut Bapak Dodi. Saya itu ya ampun masih ya mentalnya nggak main gitu, kemudian kurang referensi, kurang banyak memahami psikologi pembelajaran, sehingga kayak merasa saya superior, anak-anak saya inferior, saya harus menindas mereka. Ini saya alami di fase-fase awal saya menjadi seorang guru. Dan ujung-ujungnya nangis Bu ya. Dan iya, ibu-ibu kalau lebih sering curhatnya di depan kelas anak, terus anak-anak kita nangis di depan anak-anak. Percaya apa enggak, saya juga pernah nangis di depan kelas kita. Jujur, ketika kita nangis di depan siswa-siswa kita karena kita mementoring mereka, itu bukan menaikkan level kita sebenarnya, justru menurunkan marwah kita dan menurunkan betul. Menurunkan apa ya? Saya mengatakan wibawa kita kalau versi bahasanya Pak Sulaiman tadi. Yeah. Nah, ya itu tadi saya katakan bahwa kenapa ini penting, materi ini saya sampaikan di MGMP Bapak Dodi dan teman-teman, bahwa karena di MGMP ini tidak hanya guru-guru senior yang baru join di grup-grup MGMP, ini guru-guru brand new, fresh brand new, yang mungkin mereka baru PLPG, iya, fresh iya, cuma kita nggak bisa pungkiri real time, mereka nggak punya di lapangan bertahun-tahun seperti yang kita alami. Nah, semoga saja materi saya ini kemudian bisa menjadi kaca benggala kita bersama, bahwa kita pernah di fase seperti itu dulu, kita guru seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut, frustasi. Nah, frustasi, ini panjang nih ceritanya. Bisa jadi siswa kita satu punya masalah keluarga, kemudian orang tuanya nggak ada di rumah, mereka adalah keluarga yang TKI, TKW orang tuanya, tinggal sama neneknya, atau dari ekonomi rendah, dan selanjutnya. Sekian-sekian masalah ini nggak bisa kita pungkiri ngefek Bapak Ibu di kelas kita. Dan itu apalagi ditambah dengan banyaknya PR atau tekanan-tekanan dari sekian permasalahan, dan kemudian kita nggak bisa mengidentifikasi motif kenakalan mereka, dan menghakimi secara publik, menghakimi secara langsung di depan teman-temannya, itu langsung membuat mereka drop dan kemudian tidak menyenangi kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada anak yang bodoh. Ini kalimatnya Pak Sinten yang luar biasa itu, Pak yang dari Papua itu, yang membawa anak-anak Papua menjadi luar biasa itu, kalimatnya saya Pak Yohanes. Kalimatnya yang menyentuh hati saya langsung adalah bahwa tidak ada anak-anak yang bodoh, Bapak Ibu, ya benar kan? Yang ada adalah mereka belum menemukan guru yang tepat. Begitu mereka menemukan guru yang tepat, yang sesuai dan klik chemistry dengan dirinya, sumpah Bapak Ibu, sesulit apapun pelajaran kita, dia akan standby dan hadir di situ. Next. Pembelajaran tidak atraktif. Ini saya letakkan di terakhir, bukan berarti saya menghakimi Bapak Ibu, karena ini juga saya. Gitu. Ya, gitu. Kacamata buat kita semua, Bu. Ya, Ibu, karena kita hanya sekali lagi menggugurkan kewajiban, percaya nggak percaya, lesson plan kita itu hanya sekedar dokumentasi yang hanya kita perlukan ketika kita akreditasi, ketika kita mau PKKS, atau yang lain-lain gitu loh. Ya, kita fair play aja, kadang pembelajaran kita itu jatuh 100% atau 80% lah teoritis kan, ceramah. Hanya beberapa guru aja yang mungkin kalau energinya masih besar, ibu-ibu muda atau ibu-ibu senior yang mungkin energinya masih luar biasa, yang masih membuat pembelajarannya lebih keren dengan menggunakan aplikasi teknologi, yang semacam itulah. Sekian webinar yang pernah kita ikuti diterapkan. Namun saya yakin itu hanya bertahan 1, 2, 3 kali pertemuan. Lihatlah beberapa pertemuan berikutnya, yakin bilhak deh, kayaknya kita balik lagi deh ke seperti biasa. Iya nggak sih? Soalnya saya juga kayak gitu tuh. Karena udah lelah gitu, nggak mungkin sekian tekanan-tekanan kebutuhan seorang guru dengan tugas tambahan yang administratif gitu kan. Nggak sempat, mana sempat gitu, kayak iklan gitu, mana sempat gitu kan. Nah gitu. Oke, next. Nah, metode disiplin untuk usia remaja.
Nah, ini dia solusinya apa dong? Yang pertama adalah push. Kita harus memberikan positive pushing gitu ya. Enforcement gitu ya bahasa lainnya. Kita harus memberikan dorongan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan kemampuan bernarasi yang motivatif yang baik. Berikutnya adalah konsekuensi alamiah dan logis. Kita perlu memahami bahwa apa yang terjadi di lingkungan kelas kita yang terjadi real time saat itu adalah efek dari diri kita juga, bisa jadi secara tidak langsung itu hadir karena kita, dan bisa jadi karena lingkungan yang kemudian membentuk kelas kita menjadi tidak sehat. Kemudian ada poin ketiga yaitu AKT, yaitu akui perasaan. Nah, maksudnya apa ini? Akui perasaan kita dan juga akui perasaan siswa gitu. Jadi ketika memang kita contoh, saya pernah sampaikan di grup, dalam chat kita di grup, diskusi kita di grup, bahwa kita menjadi guru itu adalah aktor, artis gitu kan. Kita harus bisa menjadi apapun di kelas kita. Bisa jadi stand up komedian, kita bisa jadi storyteller yang luar biasa, kita bisa jadi apapun itu. Jadi kemampuan kita untuk bisa bahasa lainnya ini ya, kita mampu untuk memotret diri kita sesuai dengan kondisi situasi saat itu. Kalau kelas kita butuh kita untuk ngobrol gacor, bahasa gaulnya sekarang kita gacor, kita full-fullan komedi, kita full-fullan stand up, ayo, nggak apa-apa, 1, 2 menit, 3 menit, kita nggak apa-apa. Kita nggak perlu tuh harus jaim-jaim, Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak muda, yang guru-guru muda, saya yakin oke lah. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah hampir purna, kayaknya kalau bukan bawaan dia humoris, nggak yakin deh akan seperti itu. Karena personal Bapak Ibu guru, saya yakin tidak semuanya humoris gitu. Namun, jika situasi menuntut kita, kalau lingkungan pembelajaran kelas kita itu adalah anak-anak milenial, anak-anak yang suka TikTokan, suka YouTubean, dan mereka terekspos sekian perkembangan, nah, kalau kita nggak bisa mengakselerasikan kebutuhan mereka dengan kita, ya kita bakal ketinggalan, kita nggak bakal disenangi, seindah apapun lesson plan kita nggak akan pernah masuk. Gitu. Jadi kita harus mengakui perasaan bahwa kita harus bisa jadi apapun, kita harus menerima kondisi kelas kita seperti apa. Next, kemudian komunikasi batasan atau aturan. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Rina, Bu guru penggerak kita, Bu Rindia, dan ibu-ibu yang lain, Bu Yuli juga ada namanya aturan yang sudah dibuat di awal. Ya. Namun kadang aturan itu dilanggar. Tidak semua Bapak Ibu kemudian menerapkan aturan di awal, karena mungkin juga kita lupa melakukan aturan. Nah, komunikasi ini harus kita jalin dengan luar biasa, dengan menggunakan narasi yang motivatif, yang persuasif. Next, target 2 pilihan. Ini penting. Apa maksudnya target 2 pilihan? Ketika Bapak Ibu sedang mengeksekusi, tanda kutip ya, mengeksekusi, mempersuasi, menyidang anak-anak, tanda kutip, sedang menerapkan disiplin positif, berikan target 2 pilihan kepada anak kita. Bukan hukuman, tapi target 2 pilihan. Contoh, anakku, Mbak, Mas, Mbak melakukan ini di kelas. Mas tadi melakukan ini. Konsekuensinya adalah ini dan ini. Kamu pilih, Nak. Nah, contoh anak itu nggak melakukan pekerjaan 2 kali berturut-turut di kelas kita, atau nggak masuk di kelas kita 2 kali berturut-turut, alpa bolos, dan seterusnya. Cara kita mendisiplinkan anak-anak selalu menggunakan target 2 pilihan, apapun itu kasus anak-anak. Berikan 2 pilihan yang akan dipilih oleh anak tersebut. 2 pilihan itu harus yang konstruktif, positif. Seperti itu. Kemudian yang keempat, memberi dan menerima. Nah, ini seperti reward tadi ya. Dan yang terakhir, jabat tangan. Jabat tangan bukan berarti jabat tangan secara fisik, tapi menjabat tangan dalam touching heart mereka. Seperti itu. Demikian. Nah, akhirnya saya sudah dikode-kode dan kita sudah sampai di slide terakhir, Pak Dodi. Alhamdulillah kita sampai di slide terakhir. Kesimpulan adalah disiplin positif versi Anda semuanya. Nah, berakhir sudah hot tip saya hari ini. Sabda saya. Demikian saya akan menutup screen-nya ya. Mana tadi ini sudah hilang ini? Di silang ada kanan. Oke. Nah, ini dia. Oke. Sudah. Bapak Ibu, demikian rangkaian kata dari saya yang masih belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya masih belajar sama dengan Bapak Ibu semua. Cuma kali ini saya hanya diberi kesempatan oleh NGMP. Saya yakin Bapak Ibu yang lain pasti juga punya referensi yang mirip dengan saya, namun belum memiliki kesempatan untuk show up, untuk berbagi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada masalah, saya masih awam, masih terus belajar. Monggo saya sampaikan kembali kepada Pak Dodi, mungkin jika ada pertanyaan dan seterusnya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita aplaus bersama untuk Ibu Yayu. Amazing, incredible Bu Yayu. Wah, tercerahkan.
Ya, jangan lupa nanti materinya di-share Bu ya, bisa ke saya atau langsung ke grup workshop PP. Baik, saya minta dua ya Cah ya, satu laki-laki, satu perempuan, Bapak Ibu untuk closing statement refleksi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Yayu. Saya minta yang buka kamera, Ibu Eva. Wah, sudah cantik hari ini, sore ini. Monggo Bu Eva. Closing statement refleksi untuk Ibu Yayu dan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru datang masih pakai seragam. Sudah kuduga Bu Yunia Eva. Untuk Bu Yayu, amazing. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Bu Yayu, top sekali untuk materinya. Semua yang disampaikan Bu Yayu memang kita hadapi setiap harinya seperti itu yang kita hadapi. Nah, seperti yang Bu Yayu berikan tadi bahwa kita sebagai guru yang kita hadapi adalah anak milenial, sehingga setidaknya kita harus punya di dalam kelas kita harus mempunyai kesepakatan bersama sebelum kita mengajar. Kita harus punya kesepakatan bersama antar murid dengan guru. Apa yang dilakukan di dalam 1 jam atau pada jam pelajaran kita itu apa yang akan kita lakukan bersama murid, dan itu yang harus diterapkan. Saya kira itu. Terima kasih Bu Eva. Closing statement yang singkat dan terakhir yang masih menyalakan kamera, saya panggil Pak Ustadz Ahmad Sulaiman Faturrasi, gitu ya. Luar biasa. Saya pingin cari itu Pak. Saya cari pendapatnya siapa tuh? Abad ke-11 ya. Wow, luar biasa. Bisa cari di Google Pak. Itu namanya Ibnu Maskawai gini. Itu salah satu Muslim scholar ya di abad tersebut. Oke, Bapak singkat saja karena waktunya Bapak. Ini juga malam Jumat. Saya juga harus pimpin tahlil ini di kampung. Maca Ustadz sebentar Pak. Oke, Pak Sulaiman, terima kasih. Silahkan closing statement singkat. Monggo, silahkan. Terima kasih dikasih 2 kali berbicara terkait dengan hal ini ya. Terima kasih kepada Bu Yayu. Di sini saya cuma di dalam sebuah sebuah literatur ya dikatakan ya, ini kalau kitabnya namanya Taisirul Khalaq ya fi ilmil akhlaq ya, ini salah satu kitab yang dipakai di Universitas Al-Azhar tentang tasawuf. Ini bagaimana seorang guru itu menghadapi seorang murid ya. Seandainya kita itu melihat murid, kita lihat bahwa dia itu ruhnya itu gak podo isine mbak awake dhewe. Jadi pancen kayak gitu wes. Jadi ya tugasnya kita pancen ngisiin ruhnya mereka. Jadi kalau seandainya mereka ini disamakan sama kita, jadi ya gak sama pancen lawang kita dari segi usianya aja sudah gak sama. Terus dari segi pengetahuannya gak sama, pendidikannya sudah gak sama. Kita yang mungkin sudah ketemu sama profesor, sama doktor, sama incredible teacher, sama yang lain, ya jelas, lawang kita aja tiap harinya kan masih menempa diri, sementara mereka masih belum seperti itu. Dan yang kedua, yaitu menjadi guru itu diikuti dengan fana lil mahabbah, yaitu menenggelamkan diri kita dalam sebuah cinta, atau menyambutkan diri kita ke dalam sebuah cinta kepada anak-anak tanpa melihat diri kita dahulu. Jadi kita memusnahkan diri untuk mencintai anak-anak seutuhnya. Jadi seperti itu, sehingga kita gak lihat kita sendiri seperti apa. Jadi seperti itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena acara ini kita recording, kita rekam dan nanti akan tayang di YouTube, mohon untuk kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Ini unforgettable moment ya. Dan juga saya ingatkan lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang siap untuk menjadi pemateri seperti Bu Yayu, silakan menghubungi saya selaku Wakil Ketua MGMP. Itu ada Pak Catur, wah beliau orang cerdas itu. Halo Pak Catur.
Oke, kemudian kepada Bapak Sulaiman juga, ada kepada Ibu Nurul. Wah, kemarin luar biasa bagus. Bu Nurul di SMK 3 atau Pak Martino atau siapa saja yang bersedia yang menjadi materi, dan jangan khawatir Bapak Ibu, langsung ditransfer karena MGMP no free lunch ya, no free lunch. Jadi semuanya langsung ditransfer, bahkan bisa ditanyakan ke Bu Yayu, acara belum selesai, transfer sudah selesai begitu ya. Jadi untuk sebagai motivasi panjenengan, saya tunggu guru-guru muda yang jauh lebih muda dari saya, yang jauh amazing, yang jauh incredible. Kalau saya wis tuwek, saya dengan Bu Yuli begitu ya. Halo Bu Yuli. Ya, jadi saya minta bagi yang muda-muda siap jadi pemateri, silahkan japri saya, Pak, saya siap jadi pemateri, semua surat menyurat administrasi saya siapkan dan bersertifikat untuk Capdin. Begitu, saya lebih senang di balik layar saja. Oke, kita foto senyumnya. Halo Bu Yayu. Oke, Halo. siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu lagi, gaya bebas ya. Oke, gaya bebas. Yuk, siap. Boleh pakai tangan, boleh begini atau begini. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan terakhir dari saya, mudah-mudahan selalu ingat saya ya, terakhir dari saya. Burung kutilang Yayu. ditaruh di kandang terus berkicau sampai pagi hari. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Sakit demam sejak kemarin sampai bermasalah. Terima kasih kepada para hadirin telah berkenan Sami-sami mendengarkan. semuanya, terima kasih. Siang hari hampir tak lupa membawa ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Nah, Melati indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu, Pak Dodi lagi. Oke. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, matur nuwun. Bu Yayu. Oke, monggo. Terima kasih. Dipersilakan live. Moco.